Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Mulyadi dengan NIM L02101042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan bobot panjang. Hubungan bobot panjang beserta distribusi panjang ikan sangat perlu diketahui untuk mengkonversi secara statistik hasil tangkapan dalam bobot ke jumlah ikan, untuk menduga besarnya populasi dan untuk menduga laju kematiannya. Di dalam praktikum biologi perikanan, pengukuran panjang dan bobot ikan haruslah mengikuti suatu ketentuan yang telah umum digunakan di Indonesia. Pengukuran panjang ikan biasanya dinyatakan dalam satuan milimeter dan pengukuran bobot dinyatakan dalam satuan gram. Pengukuran panjang ikan dapat dibedakan atas 3. Yang pertama, panjang total atau panjang mutlak. Yang kedua, panjang cagak. Dan yang ketiga, panjang baku. Adapun panjang total atau panjang mutlak yaitu pengukuran panjang ikan dimulai dari ujung paling depan bagian kepala sampai ke ujung bagian ekor. Yang kedua, panjang cagak yaitu pengukuran panjang ikan mulai dari ujung paling depan bagian kepala sampai ke ujung bagian terluar lengkungan ekor. Yang ketiga, panjang baku yaitu pengukuran panjang ikan mulai dari ujung paling depan bagian kepala sampai ke ujung akhir dari tulang punggung. Panjang total diukur sampai ke unit terdekat di bawahnya kecuali jika secara anatomi tidak memungkinkan untuk dilakukan. Panjang cagak biasa digunakan pada ikan yang memiliki sirip ekor yang keras seperti ikan tuna atau memiliki bentuk sirip yang khusus. Sebaliknya, panjang baku tidak dianjurkan untuk digunakan dalam penarikan contoh frekuensi panjang. Pengukuran ikan harus dilakukan secara tetap. Jika menggunakan cara pengukuran panjang total, maka untuk seterusnya harus menggunakan cara tersebut. Dalam penelitian pun tidak dibenarkan untuk menggunakan cara pengukuran lainnya secara bersalingan. Pada saat melakukan pengukuran panjang ikan, yang perlu diperhatikan adalah tempat menempel ujung terdepan bagian kepala harus bertepatan dengan angka 0. Jika mulut ikan terletak di tengah yang bersifat terminal, maka pada saat melakukan pengukuran, mulut harus berada dalam keadaan tertutup sehingga dicapai ujung yang paling depan. Pada pengukuran dengan memakai sistem panjang total, yang merupakan ujung terakhir adalah ujung sirip ekor. Jika sirip ekor ikan tersebut bercabang dan mudah disatukan, kalau kedua lobi atau belahan sirip ekor susah disatukan dan tidak sama besar, maka yang dimasukkan dalam pengukuran adalah ujung lobus sirip ekor yang terpanjang. Pengukuran dengan sistem panjang cagak biasanya dilakukan pada ikan-ikan laut yang mempunyai sirip ekor yang kedua lobinya sulit disatukan karena keras, sedangkan pengukuran panjang baku biasa digunakan dalam penentuan sistematik ikan di lapangan. Pengukuran panjang baku dilakukan dengan cara membengkok-bengkokkan dasar ekor sehingga dapat diketahui ujung belakang tulang punggung. Biasanya ujung tulang punggung ini terletak sebelum pangkal jari-jari sirip ekor. Dalam pengukuran panjang ikan seringkali dapat terjadi kesalahan yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kelupaan meluruskan badan ikan yang telah kaku. Kedua, kelupaan merapatkan bibir mulut, kelupaan meluruskan bagian ekor, dan terakhir, kesalahan pelaku dalam mengerjakan pengukuran. Selanjutnya, beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan penimbangan antara lain adalah: yang pertama, penggunaan alat timbang yang praktis. Yang kedua, ketelitian alat timbang yang dapat dipercaya. Selanjutnya, pengaruh faktor luar terhadap alat timbang seperti angin dan goncangan mudah diatasi. Pada saat melakukan penimbangan, jika menggunakan sampel segar, penimbangan selanjutnya harus menggunakan sampel yang segar pula. Sebaliknya, jika menggunakan sampel yang telah diawetkan, maka penimbangan selanjutnya harus tetap menggunakan sampel tersebut dan tidak dapat dicampur adukan dengan sampel yang segar.